Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisa Khalila Razak, saya dari kelas 11 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Nah, jadi pertempuran Surabaya adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini terjadi antara pasukan pejuang Indonesia yang terdiri dari Tentara Keamanan Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan TKR, milisi, dan polisi. Nah, mereka ini melawan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Britania Raya dan didukung oleh pasukan Belanda. Nah, pertempuran ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November 1945 dan puncak pertempuran ini pada tanggal 10 November 1945. Nah, latar belakang pertempuran Surabaya ini dapat ditelusuri di akhir Perang Dunia Kedua. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal inilah yang membuka peluang supaya negara Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda ini kan mantan penjajah negara Indonesia. Nah, jadi Belanda itu tidak ingin atau tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, makanya Belanda itu ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan bantuan sekutu. Nah, tentara Inggris itu tergabunglah ke dalam ABNY atas keputusan dan atas nama blok sekutu pun ia datang ke Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1945. Mereka mendarat di Jakarta, kemudian mereka pergi ke Surabaya. Nah, tugas mereka itu yang pertama melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan tentara Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Nah, namun selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Nica ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk bertujuan tersebut. Hal inilah yang memicu gejolak rakyat Indonesia untuk memunculkan pergerakan perlawanan kepada Nica dan ABNY. Nah, hal lain yang mempengaruhi peristiwa pertempuran ini adalah penaikan bendera Belanda di Hotel Yamato yang berada di Surabaya. Insiden tersebut dilakukan oleh sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Ploegma dan Mr. Ploegma pada malam hari pada tanggal 18 September 1945 pada jam 21 atau 9 malam. Nah, tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Keesokan harinya ada para pemuda itu melihat peristiwa tersebut dan mereka itu merasa tidak terima. Mereka menganggap bahwa Belanda itu telah menghina kedaulatan Indonesia yang hendak mengembalikan kekuasaan kembali ke Indonesia. Mereka seperti mencelecehkan bendera Indonesia, bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Maka salah satu pemuda itu yang bernama Haryono memanjat tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera merah putih. Mereka mengoyak atau merobek bagian warna birunya, lalu mereka menggerek ke puncak tiang bendera kembali. Maka berkibarlah bendera merah putih. Nah, setelah insiden di Hotel Yamato, Indonesia tuh terjadilah pertempuran Indonesia tuh melawan Inggris pada tanggal 27 Oktober 1945. Nah, peristiwa utama yang menjadi puncak meletusnya pertempuran Surabaya itu adalah peristiwa terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris di bagian Jawa Timur. Pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, karena tidak dapat mengangkat pembunuhnya, maka pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal Mansert dengan surat sebaran menyampaikan ultimatum sampai tanggal 10 November 1945 sampai pukul jam 6 pagi jika tidak ada juga seseorang pun dari bangsa Indonesia yang menyerahkan diri saat itu, maka saat itu jugalah mereka akan mengirimkan serangan atau mengguntur dentuman meriam-meriam Inggris yang dimuntahkan pelurunya ke Surabaya. Nah, rakyat dan pemuda Surabaya masih juga mencoba mempertahankan kota mereka, namun senjata ringan, bambu runcing tak berdaya menghadapi meriam-meriam dan tang-tang Inggris sehingga terpaksa pasukan bersenjata Indonesia mengundurkan diri ke Mojokerto. Nah, di balik pertempuran itu terdapat beberapa tokoh pertempuran Surabaya. Yang pertama ada Bung Tomo, Gubernur Suryo, K. Hashim Asyari, Muhammad Mangudi Projo, Mejen Mustopo, Sungkono, Abdul Wahab Soleh. Nah, kematian Malabi ini menjadi salah satu pemicu pasukan sekutu untuk meningkatkan serangan mereka terhadap Surabaya. Malabi digantikan oleh Mayor Jenderal Mansert yang mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum ini meminta pasukan Indonesia untuk menyerahkan semua senjata dan menghasilkan perlawanan terhadap
sekutu seperti Nica dan Afni paling lambat pada tanggal 10 November 1945 pukul jam 6 pagi. Jika tidak, pasukan sekutu akan menggempur Surabaya dan Angkatan Laut. Nah, pasukan Indonesia itu dipimpin oleh Bung Tomo, Mustopo, Mangudiprodjo, dan lain-lain melakukan perlawanan sengit dengan menggunakan senjata api, bambu runcing, dan molotov lain-lainnya. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit. Terjadi kerusakan antara kedua belah pihak. Dan tuh pasukan Indonesia itu juga mengalami kesulitan untuk bertahan karena kekurangan persenjataan. Pertarungan ini berlangsung selama 11 hari hingga pada tanggal 21 November 1945 pasukan Indonesia dipaksa mundur dari Surabaya. Mereka melakukan gerilya di sekitar Surabaya. Nah, setelah itu pertempuran ini tersebut terjadi menghasilkan banyak korban, di mana para pihak sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa dan Indonesia kehilangan 20.000 korban akibat pertempuran tersebut. Nah, lalu setelah 1 tahun terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno yang menjabat menjadi Presiden Negara Indonesia saat itu menetapkan bahwa pada tanggal 10 November 1945 masyarakat Indonesia itu memperingati hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oleh sebab itu, hingga saat ini masyarakat Indonesia harus merayakan atau memperingati perjuangan para pahlawan dengan mengingat jasa para pejuang setiap pada tanggal 10 November. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.